SMK, SMA, Sanawiyah, terus mengajar diploma 2, mengajar S1 sampai mengajar S2. Yang paling enak yang mana? Yang paling enak itu ngajar S2. Yang paling sulit mengajar SD. Jadi saya paling tidak bisa mengajar SD. Ya dulu sih pegawai negeri dulu, tapi sekarang udah pensiun. Jadi saya itu termasuk anak pensiunan. Jadi sulit sekali, apalagi ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi saya kalau ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, itu nggak bisa ngajar, malah diajar anak-anak. Jadi itu kelemahan saya, ngajar di kelas-kelas terendah. Maka saya sangat salut sekali pada Bapak dan Ibu-ibu yang mulai dari PAUD ya pendidikan dasar, ya PAUD pendidikan dasar, SMP ada. Betul ya. Nah ini mestinya jenengan itu sudah dapat gelar doktor atau profesor. Iya, karena berdasarkan pengalaman yang paling sulit memang mengajar kelas-kelas awal, apalagi TK. Saya SD kelas 1, 2, 3 saja nggak bisa, apalagi TK. Jadi mengajar itu lebih tinggi jenjang pendidikan itu lebih mudah ternyata, lebih gampang. Itu jadi mengingatkan saya ketika saya dulu menjadi dosen. Jadi anggap saja saya memberi kuliah. Karena mahasiswanya memang ya segini ini usianya, bahkan dulu ada guru saya, guru SMP itu jadi mahasiswa saya. Jadi usianya nggak terbatas, ada yang di atas saya, ada yang di bawah saya. Itu. Nah, dunia pendidikan itu memang satu fenomena yang terus berkembang dari tahun ke tahun sejak saya SD, sekolah SD dulu. Saya tidak melalui TK, karena dulu TK nggak ada. Jadi saya 4 tahun itu sudah kelas 1 SD. Tahun 77 sudah lulus SD. Usia 10 tahun lulus SD. Nah, itu sejak saya SD sampai sekarang. Itu perkembangan pendidikan luar biasa. Namun ada satu hal yang walaupun secara teori itu berkembang, tapi secara prakteknya belum begitu tersentuh. Kalau kita ingat, kalau jenengan ingat ya, 3 domain S. Bloom, ingat nggak? Atau masih pertama ini dengar? Baru ya? Ada 3 ranah dalam pendidikan, kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, 3 ranah pendidikan ini yang sampai sekarang itu masih dominan pada ranah kognitif. Jadi yang diolah itu adalah pikirannya. Yang diolah pikirannya. Jadi kita masih punya asumsi kalau anak ingin cerdas itu harus memeras otak. Jadi kalau mau ujian harus terus belajar. Padahal enggak. Ya, secara fakta enggak. Kalau kita meras otak akhirnya menjadi stres. Otak menjadi stres. Jadi otak jangan diperas. Kita sering dicekoi ya, hal-hal yang sifatnya hafalan, hal-hal yang sifatnya ya semacam hafalan dan terusnya. Tapi pada analisa, ya, kemudian pola pikir kreatif, inovatif itu sangat kurang. Apalagi menyentuh masalah afektif, masalah sikap, masalah perilaku, psikomotorik. Ini kita walaupun sudah ganti menteri sampai sekarang,
kita diberi pilihan yaitu kurikulum merdeka, itu dalam faktanya kita masih terus tertumpu pada bidang kognitif. Nah, bagaimana cara mencerdaskan anak? Karena ada tiga intelijensi, yaitu kecerdasan, kemudian emosional, kemudian spiritual. Jadi spiritual ini mencakup, di dalam spiritual itu ada emosional, ada kecerdasan. Bagaimana cara meningkatkan intelijensi anak, cara meningkatkan kedewasaan emosional anak, atau kita sendiri, yaitu harus dilatih spiritualnya. Jadi harus dilatih spiritualnya. Kalau spiritualnya itu kita latih, maka intelijensi sama kedewasaan emosional, kedewasaan anak itu akan terangkat. Anak akan tambah cerdas, anak tambah dewasa. Perilakunya itu akan ada perubahan ke arah yang lebih baik secara signifikan. Nah, ini fakta. Saya sudah ngomong fakta, bukan teori. Jadi kan bisa tanya pada yang punya banyak pengalaman itu Pak Widarto. Yang beliau mendidik sadar Allah, rata-rata anak usia SMP atau SD. Ini faktanya begitu. Jadi untuk membuat anak cerdas bukan dengan anak suruh banyak baca buku, enggak. Anak harus ujian, harus belajar 24 jam pada satu ujian. Wah, itu malah otak menjadi stres. Maka kita harus belajar membangun karakter kita menjadi karakter sadar Allah. Karakter sadar Allah ini penting karena sekarang di kurikulum merdeka atau di pendidikan sekarang itu penekanannya pada penguatan karakter. Pada penguatan karakter. Karakter sadar Allah itu karakter yang bagaimana? Ya karakter yang sadar Allah, 3T dan ATP. Pondasinya sadar Allah, sikapnya itu sikap hidup yang benar, sikap hidup yang bahagia. Perbuatannya menuju pada ketakwaan. Nah itu. Nah, ini slide pertama. Memang sengaja saya awali mulai dari ATP. Jadi, bagaimana kita bisa berbuat takwa? Takwa itu dalam pendidikan itu bentuknya apa? Perbuatan takwa dalam pendidikan menurut pengalaman ibu-ibu, bapak-bapak, dalam sehari-hari itu bentuknya apa kira-kira? Contohnya kegiatan apa? Berdoa, takwa. Sholat, takwa. Puasa, takwa. Apa? Kalau jenengan, Bapak Ibu ini pada waktu mengajar, itu perbuatan takwa bukan? Takwa. Kenapa disebut perbuatan takwa? Menjalankan perintah Allah. Tandanya apa? Tuh, saya mengajar ini menjalankan perintah Allah. Tandanya apa kalau itu perintah Allah? Ya? Apa tandanya? Karena setiap orang bisa loh bilang gitu. Kemana mengajar? Kenapa? Menjalankan perintah Allah. Setiap orang bisa ngomong. Sekarang tandanya apa? Tandanya murid. Muridnya udah siap lah. Kemudian apalagi? Tanda satu. Tanda
Tanda bisa lebih dari satu, apalagi? Murid sudah masuk, apalagi? Murid menunggu, apalagi? Murid kebelet, apalagi? Waktu mengajar telah tiba. Apalagi tandanya? Guru telah siap mengajar. Jadi tanda itu banyak. Tanda itu dari mana? Dari Allah. Bener. Tapi munculnya tanda itu dari mana? Tanda dari Allah. Munculnya tanda dari mana? Dari amanah. Kalau kita mengajar, amanahnya apa? Murid, peserta didik. Jadi mengajar perbuatan takwa. Membuat persiapan mengajar perbuatan takwa. Melaksanakan evaluasi perbuatan takwa. Jadi semua aktivitas pendidikan itu sebenarnya adalah perbuatan takwa. Kalau kita sadar Allah. Dan itu ibadah. Nilai kemuliaannya akan tembus sampai akhirat. Insya Allah. Jadi mengajar ini ibadah. Tapi kalau kita mengajar karena apa? Karena duit. Mengajar karena apa? Karena takut Pak Suroto. Wis ora nek takwane blas, iki mlebu neraka. Jenengan ngajar itu stres. Soalnya dibebani rasa takut, dibebani rasa khawatir. Itu kalau bukan karena perintah Allah. Nah, ini. Jadi perbuatan takwa itu muncul dari satu sikap yang benar, sikap yang bahagia. Sikap yang bahagia itu mendasari perbuatan takwa. Kemudian sikap yang bahagia ini didasari atas satu pondasi yang disebut sadar Allah. Sadar Allah mendasari sikap, sikap mendasari perbuatan. Itulah yang namanya takwa. Jadi kita bisa bertakwa itu 24 jam sebenarnya. Jangan harus niatkan ya. Niatkan. Kita banyak sih paham teori, banyak. Oh ini ATP 3T ini teorinya. Tapi prakteknya gimana? Itu. Orang yang korupsi, jenengan tanya, paham nggak kalau korupsi merugikan orang lain? Paham. Paham nggak kalau korupsi melanggar undang-undang? Paham. Tapi mau ngapa masih korupsi? Belum sadar. Yang sadar itu otaknya, perasaannya, atau apanya? Otaknya sadar. Bisa nggak otak sadar? Otak itu paling banter, lek diperes ketemune mau paham. Rasa nggak bisa sadar. Asam, legi, manis, kecut, dan lain-lain lah. Perasaan saya barat ke sana. Ini perasaan saya ternyata barat sana. Itu rasa. Jadi jangan percaya rasa. Kita sering tipu rasa. Tembus sampai sadaran. Yang sadar apanya? Jiwanya. Jadi yang dibangun adalah jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu lagu Indonesia Raya. Kalau kita bangun jiwanya, bangun badannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Next. Nah, ini kunci Bapak Ibu. Kunci yang kelihatannya sederhana tapi disampaikan berkali-kali orang mudeng-mudeng. Wis total seluruh jamaah kita. Kalau kepadepokan ditanya ATP-nya apa? Masih bingung. Ada yang tanya,
Zaman kesini ATP-nya apa? Enaknya ATP saya apa Mbak Bejo? Loh ini piye to iki? Ciri amanah mesti kata benda atau kata yang dibendakan. Contoh, mata pelajaran, kata benda, pelajaran, kata benda. Contoh lagi, apa? Murid atau peserta didik, amanah. Apalagi teman, amanah. Apalagi badan, amanah. Apalagi atasan, amanah. Atasan, ini atasan batik, bawaan teruji. Kita takut sama yang di atas tuh, tokek jatuh telebu. Ternyata yang di atas tokek. Apalagi persiapan mengajar atau program pembelajaran. Apalagi wis pokoknya kabeh sing kata benda atau kata yang dibendakan itu amanah. Karena di sini kita amanah itu kita artikan sebagai satu titipan. Titipan siapa? Titipan Allah. Tanda. Tanda itu berupa keadaan atau kondisi atau sifat dan lain-lain yang sejenis itu tanda. Kalau perintah itu berupa tindakan atau perbuatan. Amanah dari siapa? Allah. Tanda yang ngasih siapa? Allah. Perbuatan menjalankan perintah siapa? Allah. Ini kunci. Ini pegang bener-bener. Biar nanti ujiannya bener. Kalau pegang bener-bener biar ujiannya. Ya karena perintah Allah. Jadi itu. Terus udah ini kunci itu pegang. Next. Nah, sekarang contoh. Contoh amanah misalnya apa? Ayo. Satu. Coba. Anak. Suami. Sampeyan dulu lek Rene, lek moro Rene arep mulangi amanahe sapa? Yes. Diri sendiri. Tandanya apa? Apa? Ini dalam tugas sehari-hari. Guru itu tugasnya ada berapa sih? Tugas yang pokok dan nggak bisa ditinggalkan itu ada berapa? Mengajar sama mendidik. Jadi teacher sama mendidik bahasa Inggrisnya apa? Learning. Educator. Jadi guru itu tugasnya itu mengajar dan mendidik. Mendidik ini yang sering diabaikan. Karena mendidik itu erat kaitannya dengan suri